Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi Ariguna Pratama. Kembali lagi pada channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah jaringan nirkabel dan komunikasi mengenai teknologi wireless. Oke, langsung saja saya mulai. Untuk yang pertama adalah apa itu teknologi wireless dan pentingkah? Teknologi wireless adalah teknologi komunikasi yang memungkinkan pengiriman data tanpa menggunakan kabel atau media fisik secara langsung. Penting untuk perkembangan komunikasi saat ini karena memungkinkan koneksi yang fleksibel, portable, dan tanpa batasan fungsi kabel, mempermudah akses dan pertukaran informasi dalam berbagai situasi. Oke. Yang kedua, teknologi yang berperan penting terhadap wireless. Yang pertama ada Wi-Fi atau wireless fidelity, yaitu memungkinkan koneksi nirkabel untuk perangkat seperti laptop, smartphone, dan tablet. Yang kedua ada Bluetooth, digunakan untuk pertukaran data nirkabel antara perangkat yang berdekatan seperti headset, speaker, dan perangkat-perangkat lainnya. Yang ketiga ada 5G, yaitu memberikan kecepatan internet yang tinggi dan koneksi yang stabil untuk mendukung berbagai aplikasi termasuk Internet of Things atau IoT dan mobil pintar. Lalu perangkat pendukung wireless 2.4 atau 5 GHz. Yang pertama ada router Wi-Fi. Router Wi-Fi modern sering mendukung kedua frekuensi 2.4 GHz dan 5 GHz. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam menyediakan koneksi yang optimal tergantung pada kebutuhan dan lingkungan. Yang kedua ada laptop dan komputer. Sebagian besar laptop dan komputer juga dilengkapi dengan kemampuan untuk terhubung baik pada jaringan 2.4 GHz maupun 5 GHz. Ini memungkinkan pengguna untuk memiliki frekuensi terbaik berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan sinyal. Yang ketiga ada smartphone dan tablet. Perangkat mobile modern seperti smartphone dan tablet umumnya mendukung koneksi nirkabel baik pada frekuensi 2.4 GHz maupun 5 GHz. Hal ini membantu dalam mendapatkan koneksi yang lebih cepat dan stabil tergantung pada kondisi jaringan. Nah, mengapa? Mendukung kedua frekuensi tersebut memberikan keuntungan seperti peningkatan kecepatan transfer data pada frekuensi 5 GHz dan cakupan jaringan yang lebih luas pada frekuensi 2.4 GHz. Pengguna dapat memilih frekuensi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka dan mengelola interferensi sinyal di lingkungan yang padat. Oke, perkembangan Wi-Fi. Yang pertama, Wi-Fi 4 juga dikenal sebagai 802.11n adalah standar Wi-Fi yang diperkenalkan pada tahun 2009. Lalu ada Wi-Fi 5 atau 802.11ac muncul pada 2013 dengan peningkatan kecepatan dan efisiensi energi. Lalu ada Wi-Fi 6 atau 802.11ax diperkenalkan pada 2019 dan menawarkan kecepatan yang lebih tinggi, kapasitas lebih besar, dan performa yang lebih baik dalam lingkungan padat pengguna. Oke, perbedaan antara standar Wi-Fi mencakup kecepatan, lebar saluran, jumlah antena, dan teknologi pengkodaan. Secara umum, setiap standar baru memiliki peningkatan performa dan fitur dibandingkan dengan yang sebelumnya. Jadi semakin tinggi nomor standar, semakin baik performanya. Oke, kita bahas tentang Wi-Fi 6 dan Wi-Fi 7. Penerapan Wi-Fi 6 saat ini dianggap positif karena memberikan peningkatan kecepatan dan kinerja jaringan, terutama dalam lingkungan dengan banyak perangkat. Sementara Wi-Fi 7 mungkin sudah ada, penerapan luasnya mungkin membutuhkan waktu. Secara keseluruhan, adopsi teknologi Wi-Fi terbaru akan tergantung pada kebutuhan dan kemampuan perangkat serta infrastruktur yang tersedia. Nah, pendapat saya mengenai Wi-Fi 6. Ya, perangkat dengan spesifikasi Wi-Fi 4 atau Wi-Fi 5 dapat terkoneksi dengan jaringan Wi-Fi 6. Namun, kecepatan maksimum koneksi akan dibatasi oleh spesifikasi perangkat yang lebih rendah. Artinya, meskipun terhubung ke jaringan Wi-Fi 6, perangkat Wi-Fi 4 atau Wi-Fi 5 tidak akan mencapai kecepatan maksimum yang dapat dicapai oleh perangkat yang sesuai dengan Wi-Fi 6. Sebagai analogi, gampangnya bisa dibayangkan seperti mobil di jalan raya. Meskipun ada jalan raya baru yang memungkinkan mobil
mencapai kecepatan tertentu, mobil dengan kecepatan maksimum yang lebih rendah tidak akan dapat melebihi batas tersebut. Oke, kita langsung ke kesimpulan. Yang pertama, wireless adalah teknologi komunikasi tanpa kabel yang krusial untuk perkembangan komunikasi saat ini, memungkinkan konektivitas tanpa batas dan mobilitas. Yang kedua, teknologi wireless yang penting meliputi Wi-Fi, Bluetooth, dan 4G atau 5G sebagai pendorong utama konektivitas berkabel. Yang ketiga, perangkat mendukung wireless 2.4 atau 5 GHz untuk fleksibilitas jaringan dan mengatasi interferensi. Yang keempat, perkembangan Wi-Fi dari 4 sampai 6 atau A, B, G, N, AC, atau AX menunjukkan peningkatan kecepatan dan kinerja, dengan setiap standar menawarkan perbaikan dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nomor 5, penerapan Wi-Fi 6 diangkat positif meskipun Wi-Fi 7 sudah ada. Kecepatan dan kinerja jaringan akan tergantung pada adopsi teknologi terbaru. Yang keenam, perangkat dengan spesifikasi Wi-Fi 4 atau 5 bisa terkoneksi ke Wi-Fi 6, tetapi kecepatan terbatas sesuai dengan spesifikasi perangkat yang lebih rendah. Analoginya, seperti mobil jalan raya, kecepatan tergantung pada kemampuan mobil yang lebih rendah. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika kalian suka dengan video saya, bisa klik tombol like, dan jika ada yang kurang, kalian bisa tambahkan pada kolom komentar. Akhir kata, saya tutup dengan Om Santi 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 Om.